kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas tentang bab sholat. Oke guys, mari kita mulai belajarnya. Apa itu sholat? Sholat adalah ibadah wajib yang harus dilaksanakan bagi setiap mukallaf. Siapa sih mukallaf itu? Mukallaf merupakan seseorang yang telah mencukupi syarat untuk diberikan taklif syara', yakni tuntutan dan kewajiban syara'. Seluruh tindakan hukum bagi orang mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apa sih maksud dari dipertanggungjawabkan? Maksud dipertanggungjawabkan di sini ialah ketika seorang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan pahala dan kewajibannya telah terpenuhi. Begitupun sebaliknya. Seseorang dikatakan mukallaf apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, baligh. Baligh berarti ketika anak laki-laki mengalami mimpi basah dan anak perempuan ketika sudah keluar darah atau darah menstruasi. Yang kedua, berakal. Nah, berakal di sini berarti tidak gila ya. Jika gila maka tidak termasuk mukallaf. Yang ketiga, dakwah sampai kepadanya. Dakwah sampai kepadanya ini maksudnya ajaran agama Islam itu sampai kepada kita. Jika tidak sampai maka tidak mukallaf. Contoh orang yang tidak sampai itu suku di pedalaman hutan. Yang keempat, panca indera. Sempurnanya panca indera, khususnya penglihatan atau pendengaran. Sholat merupakan ibadah wajib yang mana sudah dinas atau disebutkan di dalam Al-Quran. Perintah untuk melaksanakan sholat terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Di dalam pelaksanaan salat terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Nah, apa sih rukun dan juga syarat itu? Dalam bahasa Arab, arti rukun adalah tiang penopang atau tiang sandaran penyangga utama. Sedangkan dalam istilah fikih, rukun berarti sesuatu yang ada dalam suatu amalan yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka amalan tersebut batal atau menjadi tidak sah. Sedangkan pengertian syarat sendiri adalah suatu ketentuan atau peraturan, petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Perbedaan antara rukun dan syarat adalah bahwa rukun itu masuk dan berada di dalam ritual ibadah itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya rukun itu menjadi bagian dari ibadah. Sedangkan syarat tidak termasuk ke dalam ritual ibadah, karena posisinya terletak sebelum ritual ibadah. Jadi syarat itu seperti hal-hal yang harus disiapkan sebelum melakukan suatu ibadah. Menurut mazhab Syafi'i ada 13 rukun sholat, yaitu yang pertama berdiri bagi yang mampu, kedua takbiratul ihram, tiga membaca niat, keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima rukuk dan tumakninah, keenam i'tidal dan tumakninah, ketujuh sujud dan tumakninah, kedelapan duduk di antara dua sujud dan tumakninah, kesembilan duduk tasyahud akhir, kesepuluh membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi, 12 membaca salam, dan yang terakhir tertib. Syarat dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum melaksanakan sholat. Sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya ibadah tersebut. Dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah. Ada 6 syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam.
Sholat merupakan ibadah yang wajib bagi orang muslim. Mereka yang bukan muslim tidak wajib melaksanakan sholat. Yang kedua, balik. Orang yang balik atau sudah dewasa wajib melaksanakan sholat sesuai rukun dan syaratnya. Yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat di sini maksudnya mengerti tata cara melaksanakan sholat. Maka dari itu, sholat belum wajib untuk anak kecil yang belum mengerti tata cara melaksanakan sholat. Begitu juga tidak wajib bagi mereka yang kehilangan akal atau memiliki gangguan kejiwaan. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, telah sampai ajaran Islam kepadanya. Dan yang terakhir, bersih dan suci dari najis. Sholat bisa dianggap sah bila telah memenuhi 5 syarat sah sholat sebagai berikut. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang kedua, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Lalu hal apa sajakah yang dapat membatalkan sholat? Ada 18 perkara yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama yaitu murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Murtad menjadi pembatal sholat dikarenakan salah satu syarat sah sholat adalah beragama Islam. Yang kedua yaitu gila. Kehilangan akal sehat menjadi hal yang membatalkan sholat dikarenakan syarat sah sholat yakni berakal sehat. Jadi, sholat dianggap tidak sah apabila sholat dilakukan oleh orang yang gila atau oleh orang yang kehilangan akal sehatnya. Yang ketiga yaitu belum masuk waktunya sholat. Sholat dianggap tidak sah jika dilakukan sebelum waktunya tiba. Yang keempat, terkena najis. Sholat dianggap tidak sah apabila di baju, badan, atau pada tempat sholat seseorang terkena najis. Yang kelima yaitu berhadas kecil. Apabila muslim berhadas kecil, disengaja maupun tidak, maka sholat tersebut dianggap batal. Yang keenam yaitu berhadas besar. Misalnya ketika seorang perempuan telah selesai haid, namun belum mandi wajib, maka sholatnya dianggap tidak sah. Yang ketujuh yaitu terbukanya aurat secara sengaja. Sholat harus menutup aurat. Jika auratnya terbuka, maka harus segera ditutup kembali. Yang kedelapan yaitu bergeser dari arah kiblat. Melakukan gerakan badan yang membuat arah sholatnya bergeser sehingga membelakangi kiblat. Yang kesembilan, kehilangan niat. Orang yang sholat kemudian berniat untuk membatalkan, maka sholat tersebut dianggap batal. Yang kesepuluh yaitu tidak membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah termasuk dalam rukun sholat. Jadi, apabila seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya dianggap batal. Yang ke-11, meninggalkan rukun sholat lainnya. Yang ke-12, tertawa. Yang ke-13, menjawab salam. Yang ke-14, membaca sholawat. Yang ke-15, bergerak di luar gerakan sholat. Maksudnya adalah jika seseorang bergerak berulang-ulang kali, maka sholatnya dianggap batal. Yang ke-16, makan dan minum. Makan dan minum dapat membatalkan sholat, meskipun orang itu menelan makanan dan minuman dalam jumlah yang sedikit. Yang ke-17, mendahului imam saat sholat berjamaah. Dan yang terakhir adalah tersedianya air bagi orang yang bertayamum. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.